misteri pagar laut yang ada di Laut Tangerang, Banten, yang sampai hari ini, sampai kita ngambil video ini, belum juga ada perilisan siapa yang kemudian jadi bertanggung jawab atas dibangunnya pagar sepanjang itu. Berita ini cukup udah mulai viral, bahkan kegiatan ini dari Agustus loh. Iya. Jangan-jangan ini nunggu viral ya? Iya, nunggu viral dulu baru rame. Inilah kekurangan orang kita nih, orang Indonesia ini. Viral dulu baru diproses. Pihak yang mengklaim bahwa mereka yang membangun ini salah satu perkumpulan, kita mungkin nggak nyebut ya, perkumpulan yang mengatakan itu menjadi tanggung jawab mereka karena mereka mengakui mereka yang bangun secara swadaya gitu. Mana ada masyarakat suruh swadaya sampai sebanyak itu. Sepanjang itu loh, sampai 30 kilo lebih. Sedangkan bambu aja seberapa di Jakarta susah. Apa yang kemudian membuat pemerintah dalam hal ini, kata Abang KKP sebagai yang bertanggung jawab terkait kasus ini? Hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk KKP sendiri ini sangat lambat untuk menangani kasus ini. Bahkan mereka ikut bersandiwara atau mungkin ngambil momen di kondisi. Sebagai masyarakat, prasangka kemudian adanya orang besar dan kemudian adanya tekanan kuat, itu ya saya kira wajar lah ya muncul praduga semacam itu, karena memang kasusnya ya bolak-balik belum ada kejelasan hingga hari ini. Hari ini negara jangan sampai takut dengan preman. Ya, itu sangat sepakat. Istilahnya preman ya? Ya, preman lah bahasanya. Jangan sampai takut sama preman, apalagi. Oke, Bang Tunjung Budi Utomo. Siapa panggilannya, Bang? TB. Oh, TB. Bang TB apa Bang Tunjung aja? Iya, ada yang Tunjung, ada yang Budi. Oke. Yang sering manggil TB, teman-teman. Abang dari Ketua Kompartemen Kelembagaan Persaudaraan Tani dan Nelayan Indonesia. Betul. Singkatannya apa tadi? Petani. Malah satu profesi ya. Iya. Oke Bang, jadi hari ini kan pemberitaan di media di Indonesia kan lagi rame nih soal misteri pagar laut yang ada di Laut Tangerang, Banten, yang sampai hari ini, sampai kita ngambil video ini, belum juga ada perilisan siapa yang kemudian jadi bertanggung jawab atas dibangunnya pagar sepanjang itu gitu. Kalau menurut Abang nih, ini kan apa namanya ya, kasus yang cukup menarik, pagar yang segitu panjangnya kemudian baru di atensi sekarang. Sebenarnya kalau Abang melihat, ini harusnya jadi ranah atau tugas dari siapa yang kemudian, atau siapa yang bertanggung jawab untuk menemukan, kemudian melaporkan, menyegel ataupun apapun itu terkait dengan keberadaan ini. Kenapa kemudian baru sekarang juga? Gitu. Kalau pandangan Abang sendiri, kan ada kata nelayan nih. Di sana kan nelayan terganggu nih kan, banyak laporan juga. Terus harusnya siapa yang bertanggung jawab untuk kemudian menghentikan ataupun juga mencegah pembangunan ini? Kalau menurut Abang? Baik, terima kasih. Mungkin barangkali untuk kegiatan yang hari ini memang lagi rame di media-media, memang ya teman-teman pasti lebih inilah tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab, karena ini cukup rame. Makanya kita selaku petani ya, dari pertama sampai terakhir ini muncul, bahkan sekjen kami sudah pernah mengkritisi ini. Ya tentunya kami selaku petani memang orang dari bawah, kami ini komunitas atau organisasi memang dari bawah. Saya berangkat memang dari nol. Ya tentu ini menarik bagi kami ya memperjuangkan bahwasanya kondisi hari ini nelayan kita yang ada di Tangerang, khususnya di Banten ya cukup terusik ya, yang mana kegiatan-kegiatan ini cukup besar dan mengganggu kegiatan-kegiatan untuk mengisi perutnya, kegiatan-kegiatan untuk membiayai anak-anaknya sekolah dan yang lainnya terusik dengan kegiatan-kegiatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti pemagaran. Karena ini luas ini sampai 30 kilo ya. Iya, 30 kilo lebih ya. Iya, 30 kilo lebih. Iya, 30 kilo lebih. Bahkan untuk menerobos itu pun nggak bisa karena dijaga oleh keamanan pengembang tersebut. Ya tentunya kami sebagai
pemuda atau masyarakat yang memperhatikan ini, ya kita harus mengorek ini siapa yang harusnya bertanggung jawab. Contoh hari ini harusnya pemerintah memang harus bergerak cepat menangani kasus-kasus ini, jangan sampai melebar lagi, apalagi merugikan masyarakat di wilayah pesisir. Ya, maka dari itu pemerintah yang hari ini masih beberapa pemerintah yang lembaga ini masih bingung dan masih diam. Ya, harusnya udah mulai bergerak. Harusnya sudah mulai kerjanya dengan 100 hari ini Bapak Prabowo menunjuk menteri-menteri mereka yang membawahi naungan tentang masalah kegiatan ini, harusnya sudah mulai bergerak. Siapa tuh kalau bisa disebut? Ya, barangkali mungkin ada yang pemerintah yang membawahi ini, ya ada KKP, bahkan ada lembaga-lembaga lain yang membawahi tentang kelautan. Ya, ini kan sudah ada semua sudah ada ranahnya mereka masing-masing. Tentunya mereka harusnya sudah bergerak dan mungkin menengahi. Ya, ini kan cukup, berita ini cukup udah mulai viral. Bahkan kegiatan ini dari Agustus loh. Iya. Jangan-jangan ini nunggu viral ya? Iya, nunggu viral dulu baru rame. Inilah kekurangan orang kita nih, orang Indonesia ini. Viral dulu baru diproses. Sebelum viral kemana gitu loh. Iya. Ya, ini kekurangan kita. Ya barangkali ini harusnya pemerintah sudah mulai ya cepat ditangani dengan baik. Nah, ini kan KKP ya, sebagai pihak yang Abang sebut sebagai bertanggung jawab, sebenarnya hari ini katanya sudah melakukan investigasi bersama beberapa instansi. Nah, tapi kalau sudah melakukan investigasi harusnya kan ada hasil yang ditunjukkan kan begitu. Nah, sementara kan baru disegel gitu loh. Nah, penyegelan ini pun ya klaimnya dari KKP, entah siapa yang diturunkan, itu dari perintah presiden. Tapi presiden belum ada statement hingga hari ini. Nah, itu menurut Abang gimana tuh? Iya, benar. Sangat lucu sih sebenarnya kalau menyampaikan bahwasanya ini perintah dari presiden. Kita tahu betul lah Bapak Presiden ini. Bapak Presiden tentu udah sangat paham dengan kondisi hari ini kan. Kalau seandainya memang beberapa akhir kemarin ada beberapa seorang dirjen KKP, anggap itu ya, kemarin penyegelan saya anggap itu cuman ya kayak politisasi aja. Kenapa baru hari ini setelah viral baru dia muncul gitu loh? Padahal ini udah lama ya? Ini padahal udah lama. Jadi selama ini kemana gitu loh? Hari ini kemana? Kenapa udah viral baru mereka muncul dan mengatasnamakan Bapak Presiden? Ini siapa yang harusnya bertanggung jawab sebenarnya gitu loh? Atau ini suruhan atau memang inisiatif sendiri gitu loh? Ini sudah sendiri dengan gagahnya naik kapal dengan segel, tapi apa hasilnya? Nggak ada mediasi apapun belum gitu loh. Tapi karena poinnya hari ini tuh kalau kita saksikan yang paling dituntut itu kan menemukan siapa dalang di balik pagar ini kan? Iya, benar. Nah, terkait dengan itu nih Bang, kalau menurut Abang nih, kalau melihat pagar kemudian gambaran-gambaran yang hari ini muncul di media, mungkin luasannya, panjangnya, bentuk dari pagar itu sendiri. Nah, menurut Abang nih, kira-kira nih siapa yang kemudian paling kuat dugaannya membangun pagar sepanjang ini? Gitu? Iya, kalau paling kuat ya hari ini paling kuat dengan kondisi hari ini digambar, bahkan media-media manapun sudah kita bisa cek di googling, bahwasanya gambarnya udah membentuk kan, udah berpola. Ya, udah berpola dan hari ini yang terdekat adalah PIK 2. Ya, PIK 2 mungkin siapa yang bertanggung jawab di PIK 2 itulah yang harus bertanggung jawab. Barangkali ini arahnya akan mengarah ke reklamasi. Ada arah ke situ dugaannya ya? Dugaannya arah reklamasi karena kondisi bentuknya sudah berpola dan sejauh itu dan ada penjagaan yang khusus. Kenapa harus dijaga gitu? Nah, kalau Abang kemudian mengaitkan pembangunan ini mengarah kepada dugaan pengembangan wilayah PIK 2 misalnya kan, otomatis ini berkaitan dengan upaya
lagi-lagi dugaan ya, Mm-mm. seperti kata abang, dugaan untuk kemudian adanya reklamasi perluasan wilayah. Iya. Tapi nih bang, nih ada nih terakhir nih, beberapa hari yang lalu muncul pihak yang mengklaim bahwa mereka yang membangun ini salah satu perkumpulan, kita mungkin nggak nyebut ya, perkumpulan yang mengatakan itu menjadi tanggung jawab mereka karena mereka mengakui mereka yang bangun secara swadaya gitu, dengan tujuan, nah ini yang menarik nih bang, tujuannya adalah pemecah ombak. Nah, kalau menurut abang gimana tuh kalau melihat itu? Iya, mungkin tadi atau kemarin ya memang saya sudah melihat memang ya sangat nyaris lah bahwasanya seorang ya lembaga apalagi mengaku atas nama mahasiswa di dalamnya, ya di dalamnya atas nama mahasiswa, orang di situ menyampaikan bahwasanya kegiatan ini swadaya. Ya, mana ada masyarakat suruh swadaya sampai sebanyak itu, sepanjang itu loh, sampai 30 kilo lebih. Sedangkan bambu aja seberapa di Jakarta susah, sampai 2.000, anggap aja paling murah 20 ribuan ya. Ya, sedangkan masyarakat kita untuk mendapatkan hasil tangkapan itu ya paling 50.000, 100.000, masa mau nyumbang segitunya apalagi swadaya. Ya, sedangkan apalagi orang kita ya, orang Indonesia bayar parkir 2.000 mau pilih-pilih. Oh udah nggak usah lah, daripada situ bayar, cari yang gratis. Apalagi ini swadaya. Apalagi Ya. kalau bisa kita berpikir kayak abang tadi, ini konteksnya nelayan yang kita ketahui ya, penghasilan nelayan itu berapa sih kan? Iya, gitu ya. penghasilan nelayan, apalagi penghasilan nelayan, kondisi nelayan itu kan tidak pasti, apalagi kalau seandainya kondisi terang, bulannya itu lagi terang atau berangin itu agak susah. Apalagi sedang kondisi hari ini katanya memang untuk kepentingan nelayan itu saya rasa sangat ini aja, bodoh aja, apalagi menyampaikan bahwasanya itu mahasiswa mana gitu yang mau orang tuanya. Oh, ada mahasiswa susah juga gitu ya? Ya, atau ke beberapa lembaga kemarin saya lihat ya ngomong ya lembaga dan itu mengaku saya ini mahasiswa gitu. Oh gitu. Saya ini mahasiswa, saya ini lembaga ya. ini ya. Saya udah saya kelilingi warga-warga, kita tanya, kita survei, dan bahwasanya mereka sepakat dan swadaya. Masyarakat yang mana gitu loh. Itu 4 kecamatan yang dilewati itu. Ya, masyarakat mana gitu. Nah, ya. itu ini lagi bang, terlepas dari siapa yang mau membiayai lah, entah mungkin dia swadaya kerja, tapi ada yang membiayai di belakang kan yang kita nggak tahu ya. Ini masih dugaan juga. Nah, ini kan ada juga disampaikan alasan kenapa mereka bangun itu. Nah, ini alasannya menarik nih, soal ada untuk pemecah ombak dan juga mencegah dampak dari tsunami, kayak isu-isu megatrust itu juga. Kalau menurut abang alasan itu masuk akal nggak? Kalau menurut kami tidak masuk akal. Ya. Kalau seandainya memang pemecah ombak kan masih banyak program-program lain, salah satunya ada bendungan atau mungkin pohon-pohon bakau itu kan lebih jelas, lebih masuk akal. Ya, masuk akal. Dan kita sama-sama kita ketahui bahwasanya ini pagar ini sudah terpola, ada susun rapi gitu. Udah dipola memang. Kalau swadaya ya itu pasti enggak, dan itu kalau pemecah ombak apalagi pemecah ombak kan. Dan ada saya lihat isu lagi untuk pelihara ini kerang hijau. Ya, sejauh itu gimana mau ngambilnya kan, giling gitu. Nah, itu sangat tidak masuk akal gitu. Terkait abang yang menyinggung soal dugaan arahnya ke reklamasi dan sebagainya, dan menghubungkan kemudian kepada pihak dalam hal ini dugaannya mengarah kepada pengembang PIK 2. Tapi kemarin ini pihak PIK 2 itu membantah tuduhan itu dan menyebut mereka sebagai pembuat pagar itu adalah fitnah. Nah, kalau menurut abang gimana tuh? Iya, kalau mau fitnah, kalau menurut saya, menurut kami atau saya sendiri ya tentunya itu kalau fitnah ya itu gimana ya? Mereka membikin dengan anggaran segitu besarnya, beli bambu sebanyak itu, dengan tukang yang mengerjakannya. Kalau swadaya tentu nggak
nggak bisa atau mungkin nggak sanggup lah masyarakat seperti yang sampaikan yang sebelumnya. Tentu ini ada orang-orang besar, orang-orang besar yang membiayai. Siapa lagi? Kalau dia menduga, oh saya enggak selama ini banyak yang seperti itu, enggak ternyata terjadi kan gitu. Bantahan ya, lah, bantahan biasa aja. Ya, Gitu. nanti bakalan akan muncul lagi menyampaikan bahwasanya, oh dulu ini adalah tanah kita yang tenggelam. Oh bahasanya nanti pasti akan muncul lagi. Saya yakin itu gitu. Saya yakin itu akan muncul lagi bahwasanya ini tanah kami kena erosi yang dulu ya. Kami bermaksud mendirikan lagi atau mungkin membangun lagi. Ujung-ujungnya seperti itu nantinya. Ya gitu dugaan saya ke depannya. Ya kalau seandainya berbicara masalah ya dia tidak mengakui, ya memang wajar kalau orang langsung ditembak karena hari ini sedang mendapat sorotan lagi dapat sorotan orang banyak. Ini tentu akan bimbang, aduh lempar batu sembunyi tangan. Muncullah tadi yang organisasi atau lembaga-lembaga tadi mengakui, oh saya ini dia sekelas lembaga. Dari mana anggarannya kan gitu? Iya. Ya, jadikan tameng gitu. Ini menarik nih Bang. Iya. Nah, Abang selaku organisasi yang juga menaungi nelayan ya. Iya. Nah, tadi organisasi yang jadi tameng itu juga menyebut ini pagar ini diklaim tidak mengganggu aktivitas nelayan gitu loh. Kalau Abang sebagai organisasi juga yang menaungi nelayan, itu menurut Abang gimana? Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Ini jelas-jelas udah mengganggu. Ya namanya orang udah udah jadi tameng, tentu akan membela, oh ini tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, bisa dicek lah langsung ke lokasi dari 4 kecamatan yang tadi yang dilaluinya. Ya mereka sebagai nelayan sangat terganggu. Mau ngambil harusnya cukup dekat, ngambil ikan, ambil haluan iya, lagi, haluan keluar harus kan? cukup jauh lagi sampai 3 liter sampai 4 liter. Itu cukup luar biasa itu. Dan Iya. kadang masuk ke dalam kawasan yang sudah dipagar itu akan diusir-usir, akan dikejar. Jangan sampai di situ. Gimana tidak mengganggu kan gitu. Ya jelas mengganggu gitu. Iya. Jadi apa ya? Cukup menarik kemudian ketika ada kelompok yang mengatasnamakan dari nelayan yang kemudian akhirnya berbicara dan menganggap meskipun klaimnya mereka hari ini tuh masih belum dipakai dasar, dan pemerintah tentu saja kita harapkan tetap mengusutkan, entah itu karena udah dibantah kemudian ada pengakuan dari nelayan, karena kita berpikir logika sederhana pun ya, kalau bisa dibilang publik itu pasti memikirkan ini ulah bukan orang biasa, bukan korporasi biasa, karena biayanya besar kan? Cukup besar. Ya, apalagi kalau bisa dibilang swadaya nelayan mau keluar uang, terus mau keluar waktu dan tenaga. Benar. Dan hitungannya kalau nggak salah itu ada diperkirakan sekitar 1,5 miliar pembangunan itu. Nah gitu kan. Kalau menurut Abang, nelayan hari ini mau nggak keluar uang segitu gitulah? Ya pasti enggak lah. Ini sama-sama mungkin karena saya orang dari bawah petani dan saya di rumah kami itu pesisir pantai, tentunya kita paham lah. Masa kita mau mengeluarkan duit itu yang nggak jelas gitu loh. Ya tentunya kita sangat nggak sepakat itu. Terlepas dari apalagi penghasilan nelayan hari ini ya. Iya benar. Dengan cuaca yang tidak menentu ini kan, harga juga kadang-kadang ya. Harga yang tidak menentu karena kondisi hari ini ya makin kebingungan. Nah ini Bang, terkait dengan polemik kasus hari ini, kalau Abang nih sebagai sebuah organisasi yang juga menaungi nelayan dan juga petani karangan kelas bawah ya, yang juga kemudian mendapat dampak dari adanya pagar itu, kan nelayan juga dapat dampak kan, dan viralnya pun kasus ini juga banyak dari keluhan nelayan awalnya karena merasa terganggu, maka sudah terbantahkan lah ya bahwa pagar ini tidak mengganggu. Benar, karena ada laporan-laporan dari nelayan langsung gitu. Nah harapan Abang nih, sebelum ke situ deh, kalau muncul pertanyaan ini, apa yang kemudian membuat pemerintah dalam hal ini, kata Abang KKP sebagai yang bertanggung jawab terkait kasus ini, kesannya menunda atau lambat mengambil tindakan terkait kasus ini? Nah, kalau menurut Abang membaca dari situasi ya, terlepas dari itu, dari pandangan politis, kemudian hukum, entah apapun itu, kalau menurut Abang gimana? Kok kesannya ini kok lambat sekali gitu loh? Benar. Ya hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk KKP sendiri ini sangat lambat
untuk menangani kasus ini. Bahkan mereka ikut bersandiwara atau mungkin ngambil momen di kondisi sudah viralnya. Udah viral baru mereka ngambil momen. Kenapa? Saya tutup ini. Dan kebijakan langsung dari Bapak Menteri mungkin belum ada yang sampai hari ini. Apalagi mereka klaim bahwasanya ini perintah Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Ya, itu ya kita pastikan sampai hari ini belum ada ya hasil yang ditunjukkan itu. Cuman kemarin aja cuman bluffing dah selesai. Sampai hari ini masih belum ada, masih polemik, masih adem-adem gitu. Dan kasihan masyarakat kita yang ada di lingkungan tersebut. Terus katanya udah ngantongin nama nih KKP itu, gimana dong? Iya. Menurut abang nunggu apa lagi tuh untuk dirilis? Iya benar, salah satunya itu. Katanya di dalam media atau beberapa waktu yang lalu dia sudah mengantongi nama-namanya. Tapi hari ini kenapa nggak dipublish saja? Kenapa nggak dipublish? Kalau hari ini kita memang negara demokrasi, mereka menutupi bahwasanya kemarin adalah kelalaian karena sudah mengantongi, tandanya dia udah kerja. Kenapa nggak dimunculkan aja nama? Ini loh namanya. Dah kita serahkan, nah ini namanya. Dah clear kan? Dan masyarakat akan percaya itu gitu. Daripada hari ini masih simpang siur, masih kucing-kucingan lah bahasa kami gitu kan. Nah, ini menarik sekali memang isu ini karena gerak dari pemerintah atas pengusutan kasus ini ya sangat-sangat terkesan lambat, dan mungkin ya ada yang menduga ada hal yang ditutup-tutupi. Kalau abang melihatnya begitu nggak kira-kira? Ya tentu, kalau seandainya kondisi hari ini, coba kalau yang mengerjakan itu kita nih atau masyarakat di menengah ke bawah, itu pasti akan cepat dikatakan. Hari ini kenapa harus ditutupi? Tandanya itu ada apa gitu? Pasti ada hal yang besar itu. Ada hal besar, makanya banyak yang ditutup-tutupi. Mungkin enggak kita aja yang berprasangka, pasti hampir semua ini pasti berpraduga seperti itu. Ini pasti ada hal yang besar kenapa harus ditutup-tutupi, dan memakai beberapa lembaga. Nanti ada komunitas juga bahwasanya akan sepakat, akan membantu itu, pasti ada itu. Kenapa harus ditutup-tutupi gitu? Nah, kita harus fair lah ya. Harus fair gitu. Apa namanya? Karena juga sebagai masyarakat, prasangka kemudian adanya orang besar dan kemudian adanya tekanan kuat, itu ya saya kira wajar lah ya muncul praduga semacam itu, karena memang kasusnya ya bolak-balik belum ada kejelasan hingga hari ini. Kalau boleh mengutip mantan Menko Polhukam Mahfud MD, iya benar. Kok pencuri ikan aja gampang ketemu, kok ini pembuat pagar yang dekat gitu. Iya, malah susah ketemu gitu kan. Iya, sepakat sama Prof MD. Ya bahwasanya hari ini negara jangan sampai takut dengan preman. Ya, itu sangat sepakat. Istilahnya preman ya? Ya, preman lah bahasanya. Jangan sampai takut sama preman. Apalagi kalau bahasa-bahasa teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana, jangan sampai ada negara di dalam negara. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Maka dari itu ya pemerintah memang harus tegas, ya harus segera dikerjakan atau mungkin ditangani dengan baik. Oke. Berarti harapan abang ke depannya terkait ini, kasus ini seperti apa? Apakah kemudian harus segera atau seperti apa menurut abang nih kasus ini agar cepat selesai itu gimana sih kalau menurut abang gitu? Ya, menurut kami supaya kegiatan ini tidak berlarut-larut, tentunya ya yang pertama adalah komunikasi pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga yang membawahi kegiatan tersebut harus saling bekerja sama masyarakat, dan yang paling inti adalah keterbukaan. Keterbukaan, jangan sampai kita ditutup-tutupi bahwasanya kita sudah masyarakat sudah aman, sudah damai, ternyata belum ternyata di belakang ya gitu. Berarti perlu nggak kira-kira menurut abang ini melibatkan lembaga-lembaga lain, misalnya seperti aparat penegak hukum kayak kepolisian dan mungkin tentara tuh, kira-kira perlu nggak? Ya sangat perlu, sangat perlu lah, karena kondisi hari ini kita harus saling bekerja sama, jangan main sendiri-sendiri. Ya, kalau main sendiri-sendiri nanti akan susah juga
Ya, tentunya kita harus ada lembaga-lembaga negara yang hari ini bertanggung jawab atas kedaulatan maritim, ya bahkan polisi ada, angkatan ini di angkatan laut juga ada, TNI angkatan laut, polisi di Polair, ya. Ada lagi ada KKP, bahkan ada lembaga-lembaga yang lain yang membawahi kegiatan-kegiatan tersebut. Ya tentunya kita harus kerjasama ya supaya ini memang benar-benar ya real, ya tidak terjadi perugian oleh hal-hal kerugian negara, khususnya masyarakat yang sangat dirugikan untuk mencari mata pencaharian tersebut. Oke, cukup kira-kira. Terima kasih Abang TB. Kita lebih singkat TB. Oke, Abang TB sudah memberikan keterangan yang cukup panjang ya dari perspektif tani dan nelayan terutama ya, karena memang basicnya yang terganggu hari ini terkait dengan fenomena ini adalah masyarakat di pesisir. Terutama nelayan. Benar. Yang merasa kesulitan. Tapi bagi mereka yang kemudian menganggap ini tidak menyulitkan nelayan, tentu itu patut dipertanyakan. Ya kan? Oke, demikian kawan-kawan Gemapos pembicaraan dan obrolan kita bersama Bang TB terkait dengan fenomena misteri pagar laut di Tangerang, Banten. Tentu yang menjadi harapan kita adalah kemudian pemerintah serta aparat yang terlibat untuk mempercepat dan membuka ruang selebar-lebarnya serta transparan dalam pengusutan kasus ini. Siapapun yang menjadi tersangka, apapun dan sebesar apapun kekuatannya, jangan sampai negara dikalahkan oleh orang-orang yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Terima kasih sudah menyaksikan Gemapos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.